Karena kita yang terbatas, otak kita yang sederhana, kita mau cuma yang menyenangkan buat kita sesaat. Tapi Tuhan yang tahu rencana hidup kita, karena Dia yang ciptain kita, Dia akan lakukan, berikan yang terbaik. Justru buat apa? Buat bertahun-tahun ke depan, berpuluh-puluh tahun ke depan. Untuk apa? Untuk masa depan kita. Shalom, sahabat RTV, nama saya Asa Boas. Sekarang saya melayani sebagai gembala di Gereja Menorah Community Church di BSD. Saya ayah dari satu orang putri, ya, umur 8 tahun. Lalu suami tentu dari satu istri, ya. Dan istri saya sekarang melayani sebagai wakil kepala sekolah di satu sekolah swasta. Jadi perjalanan hidup, ya, kalau dibilang kisah hidup saya itu sebetulnya seperti kebanyakan orang. Saya lahir dari keluarga Kristen, lalu punya keluarga yang bahagia waktu itu. Tetapi tiba-tiba orang tua saya mengalami sebuah kondisi ekonomi yang buruk, terpuruk. Sampai satu ketika papa saya harus jual rumah, aset, semuanya harus dijual, dan orang tua pindah ke satu daerah yang cukup jauh dari kota Jakarta gitu untuk ya tanda petik melarikan diri lah. Lalu dengan demikian saya menjadi kehilangan figur orang tua karena saya harus stay di Jakarta. Saya waktu itu SMP, jadi saya harus stay di Jakarta, hidup sendiri di Jakarta. Orang tua sudah pindah ke daerah tersebut, saya sendirian, jadi saya harus benar-benar menghidupi diri saya sendiri. Jadi SMA saya harus ngamen, saya harus hidup di jalanan untuk apa? Untuk ya menghidupi diri sendiri sambil bersekolah. Jadi setelah SMA saya berpikir gini, Tuhan, saya mau serahkan hidup saya buat Tuhan. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya ingin masuk sekolah Alkitab, masuk sekolah teologi. Tapi kembali lagi, tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Nah saya waktu itu, saya sudah mulai pelayanan, saya main musik di sebuah gereja, dan saya ingat itu persembahan kasih dari gereja itu, ketika saya main musik itu 50.000. Sementara untuk saya beli formulir sekolah Alkitab atau sekolah teologi saat itu 150.000. Jadi kurang 100.000. Tapi saya berdoa sama Tuhan, saya bilang ini, Tuhan kalau ini dari Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya untuk belajar Alkitab, belajar teologi, pasti ada jalannya, saya bilang itu. Kalau dulu Tuhan udah bantu, pasti Tuhan bantu. Lalu udah saya datang ke sebuah sekolah teologi itu, lalu saya tanya, ketemu sama bagian adminnya, Pak saya mau daftar. Saya mau sekolah. Oke, biayanya 150.000. Lalu saya bilang, saya cuma punya uang 50.000. Boleh gak saya masuk? 100.000-nya nanti saya bayar. Kapan? Gak tahu. Jadi, dan puji Tuhan diizinkan dengan uang 50.000 saya bisa masuk.
Lalu singkat cerita akhirnya saya kuliah di situ. Di kuliah bahkan S1 selesai, sempat di semester 4 mungkin, sempat hampir mau berhenti. Kenapa? Karena tidak ada dukungan. Jadi benar-benar itu saya, ya kalau saya cerita begitu ya, saya tuh dari semester pertama masuk sampai semester 4 itu belum bayar sepeser pun di sekolah Alkitab itu. Jadi numpuk, ngutang gitu. Kebaikan Tuhan terjadi waktu saya mau mundur, tiba-tiba ada sponsor dari Korea. Sponsor dari Korea, itu satu lembaga misi. Lalu dia bilang, saya mau bayarin dia. Bukan cuma dari semester 1, tapi sampai saya lulus S1. Jadi saya tidak bayar sepeser pun lagi untuk kuliah teologi. Selesai S1, 2 tahun saya melayani Tuhan. Datang lagi sponsor untuk saya belajar S2 di sekolah yang sama. Dia sampai hari ini selesai S2. Jadi itulah pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan udah punya rencana, Tuhan pasti buka semua jalannya. Jadi kalau kita ikut rencana Tuhan yang terbaik ya, saya percaya seperti dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang. Ada kata kita tahu sekarang. Kenapa? Karena dulu kita nggak tahu. Waktu dulu saya dislokasi lutut itu saya nggak tahu tuh. Tapi setelah sekarang saya tahu bahwa Allah itu turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Tetapi bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya ketika kita mau menggenapi rencana Tuhan, ikut sama rencananya Tuhan, Tuhan pasti sediakan semuanya. Dan itulah kebaikan Tuhan yang saya alami. Saya punya sebenarnya cita-cita itu dulu pemain bola kan. Dulu mau jadi pemain bola dengan harapan papa saya itu support. Dulu papa saya support. Jadi saya itu waktu kecil ya disekolahkan sepak bola. Lalu sampai satu tahap saya hampir saja menjadi anggota dari tim Indonesia begitu ya, kira-kira begitu. Lalu tiba-tiba kondisi kaki saya saat itu, kondisi kaki lutut kanan saya itu ternyata ada dislokasi dan saat itu tidak bisa dilanjutkan karena butuh biaya yang cukup besar. Biaya yang besar untuk operasi saat itu. Tapi saya nggak punya kemampuan. Tadi saya cerita orang tua nggak punya kemampuan. Lalu saat itu saya kehilangan pegangan memang. Nah di saat-saat seperti itulah saya mulai kembali melihat apa sih Tuhan itu seperti apa gitu. Kok Tuhan itu baik tapi kondisi saya nggak baik. Ini sepertinya tuh ada pertentangan kan. Nah di saat itulah saya ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Akhirnya saya mengalami encounter, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika perjumpaan dengan Tuhan, saya mulai merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu tidak ditentukan oleh keadaan saya. Kalaupun keadaan saya tidak baik, bukan berarti Tuhannya tidak baik. Justru dalam ketidakbaikan keadaan saya semakin mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang saya pahami waktu itu adalah memang Tuhan gak adil. Yang saya pahami waktu itu Tuhan gak adil. Tapi saya lupa, setelah saya mengenal Tuhan lebih dalam, ternyata Tuhan itu jauh punya rencana yang lebih baik dari saya. Sama waktu itu saya pikir rencana saya itu udah paling terbaik. Jadi pemain bola itu udah paling top lah. Tapi ketika itu terjadi, saya mengerti, oh ternyata rencana Tuhan buat saya itu berbeda. Bukan hanya untuk menjadi pemain bola, tapi lebih besar dari itu. Jadi saya pahami itu. Ternyata ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah dari rencana saya. Kenapa? Karena Dia yang ciptain saya, Dia yang paling tahu. Tuhan baik, kenapa ada doa yang tidak dijawab Tuhan? Oke, saya analogikan juga saya sama anak saya. Anak saya umur 8 tahun. Tiba-tiba dia datang sama saya bilang, "Pak, saya mau beliin mobil." Kenapa? Saya mau bawa mobil ke sekolah. Menurut sahabat RTV, kalau saya bapak yang baik,
Saya kasih nggak mobil itu? Kita sebagai orang tua, kita baik, kita sanggup, kita mampu. Tapi kita nggak akan berikan. Kenapa? Karena buat dia justru itu jadi buruk. Sama dengan Tuhan, Bapak kita. Bapak kita itu Bapak yang baik. Justru karena kebaikannya lah, dia tidak menjawab, mengabulkan semua permintaan kita. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dikasih itu justru menghancurkan hidup kita. Jadi konsep kita berdoa sama Tuhan harusnya melihat dia sebagai Bapa yang baik bukan hanya dari sisi mengabulkan permintaan kita. Tapi jauh lebih itu. Karena kita yang terbatas, otak kita yang sederhana, kita mau cuma yang menyenangkan buat kita sesaat. Tapi Tuhan yang tahu rencana hidup kita karena dia yang ciptain kita. Dia akan lakukan, berikan yang terbaik. Justru buat apa? Buat bertahun-tahun ke depan, berpuluh-puluh tahun ke depan. Untuk apa? Untuk masa depan kita. Jadi jangan lihat sisi kebaikan Tuhan hanya dari apakah dia kabulkan atau tidak doa. Bukan itu. Tapi lebih kepada dia Bapa yang baik, dia punya rencana yang indah. Kalaupun hari ini doamu belum dikabulkan, terus berdoa, terus berharap. Nanti waktu Tuhan yang terbaik, pasti Tuhan beri. Kalau kita jadikan Tuhan itu segala-galanya dalam hidup kita, hidup itu enak. Hidup itu enteng, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Yang kita mau lakuin apapun itu jadi enak. Jadi titik balik tadi yang saya bilang itu encounter itu, perjumpaan. Nah ketika mentok ya, saya pakai kata mentok karena kadang-kadang saat-saat Tuhan berbicara buat kita ketika kita udah nggak ngerti kepada siapa kita minta tolong. Ya udah, kemana larinya ke Tuhan? Mentok. Udah mentok ke Tuhan. Nah kadang-kadang Tuhan pakai kementokan itu dalam hidup kita ya. Bukan supaya Tuhan itu kejam atau nunjukin bahwa dia marah sama kita. Enggak. Tapi nunjukin bahwa kita memang cuma perlu dia. Cuma perlu Tuhan dan itu cukup. Nah itulah titik balik saya. Waktu saya mengalami, saya udah gak bisa berharap sama siapa-siapa nih. Kemana saya berharap? Ternyata saya bisa berharap ke Tuhan. Dan itu harapan yang paling benar. Harapan yang sejati. Itu cuma pada Tuhan. Jadi kalau sampai sekarang saya bisa ya menggembalakan, ya melayani Tuhan, full melayani Tuhan. Kenapa? Saya rasa ini adalah rencana Tuhan. Saya juga tidak punya cita-cita untuk jadi gembala sidang. Tapi ini lebih kepada rencana Tuhan. Ternyata Tuhan mau bawa saya untuk menggenapi rencananya. Bukan rencana saya. Enaknya kan udah melayani Tuhan, saya hobi musik. Udah saya pengen jadi pemain musik aja lah. Tapi kenapa harus melayani Tuhan tuh jadi gembala begitu. Nah saya pikir ini adalah rencana Tuhan. Karena Tuhan yang bilang, Efesus 2 ayat 10. Itu yang saya percaya juga bahwa Tuhan sudah menyediakan pekerjaan baik. Tuhan menyediakan pekerjaan baik. Buat siapa? Buat semua orang. Ya tadi yang Roma 8 tadi. Untuk semua orang yang mengasihi dia, Tuhan siapkan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu yang perlu kita lakukan. Wujudnya seperti apa? Ya terserah Tuhan. Yang penting ketika kita mau ikut sama Tuhan, nanti Tuhan akan buat semuanya. Bagaimana kalau masalah itu tetap datang atau masalah ada? Saya percaya masalah sampai nanti kita dipanggil Tuhan, itu pasti ada. Pelajari semua tokoh-tokoh dalam Alkitab, semuanya kena masalah. Mohon maaf, termasuk Yesus. Kurang apa Yesus? Dia Tuhan. Tapi justru dari masalah itu, sampai dia mati di kayu salib, itu kan masalah sebetulnya. Dia Tuhan kok dia harus nanggung semua dosa manusia. Tapi gara-gara dia hadapi masalah itu, kita semua orang percaya bisa masuk surga. Jadi masalah tidak pernah dijadikan Tuhan untuk menjatuhkan orang percaya. Masalah Tuhan izinkan justru untuk angkat orang percaya untuk apa? Untuk mengalami kebaikan Tuhan yang lebih besar. Gitu. Jadi masalah tetap ada, yes. Tapi penyertaan Tuhan jauh lebih besar dari masalah itu. Masalah itu pasti ada, cara pandang kita terhadap masalah itu harus berbeda. Ada masalah yang tidak membutuhkan jalan keluar. Contohnya, Rasul Paulus pernah berkata, dia tuliskan, dia bilang apa? Dia doa sama Tuhan, 3 kali dia minta. Tuhan kalau boleh, duri dalam daging ini itu berlalu daripada. Artinya kita gak boleh lihat masalah lagi sebagai masalah waktu kita belum kenal Tuhan. Justru ketika kita ketemu masalah, kita lihat, kita bisa mengalami Tuhan di dalam masalah itu. Ya orang bilang kan masalah gak usah dicari, datang sendiri. Ya betul, tapi cara pandang kita terhadap yang datang itu menentukan. Apakah kita akan naik level iman kita, naik level rohani kita, atau justru jatuh dan terpuruk. Karena seringkali kita menempatkan masalah itu di depan kita.
Padahal seharusnya kita berada di atas masalah. Makanya rasa syukur orang percaya itu bukan terletak kepada ada atau tidaknya masalah. Tapi terletak kepada bagaimana kita bisa menghadapi masalah itu. Cara pandang saya dulu dan sekarang ke Tuhan jauh berbeda. Kalau dulu saya mandang Tuhan itu dari sisi saya. Sekarang saya mandang Tuhan dari sisinya Tuhan. Maksudnya apa? Saya makin paham firman Tuhan, saya baca terus Alkitab. Dari Alkitab saya bisa tahu ternyata Tuhan itu apa, Tuhan itu bagaimana. Bagaimana saya bisa bersikap kepada Tuhan, itu berbeda sekali. Kalau dulu saya egosentris, sekarang teosentris. Jadi ini juga yang Paulus katakan kan sebenarnya. Firman Tuhan kan katakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Nah ketika hidup Kristus dalam kita, maka cara pandang kita terhadap sesuatu pasti beda. Jadi kalau saya ketemu masalah, saya ketemu apapun dalam hidup saya, maka saya akan tanya, kalau Yesus jadi saya, Yesus ngapain? Apa yang akan Yesus lakukan? Kalau saya menghadapi sesuatu, apa yang akan Yesus lakukan? Jadi bukan saya menghadapin. Kayak seperti Daud kan, Daud ketemu Goliat sebenarnya bukan Daud face to face sama Goliat loh. Justru yang bertemu sama Goliat itu Tuhannya. Makanya dia hanya bawa ali-ali itu, batu kecil, Goliat kalah. Kenapa? Karena bukan Daudnya yang kecil yang mengalahkan Goliat, tapi Tuhan yang besar. Dan itulah yang saya pahami sekarang. Tipsnya, saudara, baca Alkitab benar-benar. Pelajari Alkitab. Pelajari firman Tuhan sungguh-sungguh. Nanti otomatis Roh Kudus dalam diri kita itu akan menuntun kita. Sama yang kedua, ya jangan pernah menyerah. Orang Kristen itu perlu berserah, bukan menyerah. Artinya apa? Setiap ada tantangan, ada godaan, itu harusnya menjadi batu loncatan kita. Kenapa? Ada Tuhan tolong kita, ada Roh Kudus bantu kita, dan kita tahu cara berpikir kita kan udah beda dengan itu. Iya, saya senang dengan satu ayat Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Udah. Nah, ayat itu ayat saya pegang waktu saya pertemuan pertama dengan Tuhan, ya, mengalami lahir baru, encounter sama Tuhan, perjumpaan pribadi. Itu Tuhan kayak kuat banget ingetin saya ayat itu. Saya udah tahu ayat itu dari kecil, tapi ketika ayat itu berbicara ulang, saya baca lagi bahwa memang benar segala perkara itu kita bisa lakukan, bisa menangkan karena ada Tuhan yang apa? Yang memberi kekuatan. Jadi perkaranya akan tetap ada, ya godaan, tantangan itu akan tetap ada, tapi kekuatan Tuhan yang menyertai kita untuk melewati itu semua, itu tetap ada. Dan bahkan itu jauh lebih besar. Jadi firman Tuhan yang katakan kita lebih dari pemenang itu benar. Makin kenal Tuhan itu seharusnya makin mengasihkan. Jadi kalau merasa udah kenal Tuhan tapi hidup makin berat, coba ulang lagi. Berarti belum kenal Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang bilang kan, marilah datang kepadaku semua yang beban berat berarti lesu. Aku beri apa? Kelegaan. Jadi kalau datang sama Tuhan makin berat hidupnya, salah. Yang salah bukan Tuhan ya kan. Kenali Tuhan dengan sepenuhnya. Baca Alkitab, berdoa, lakukan semua hal yang terbaik buat Tuhan. Sahabat RTV akan lihat bahwa Tuhan akan angkat hidup kita. Tuhan akan bawa kita ke level mana? Level yang kita belum pernah pikirkan sebelumnya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah tadi kita sudah saksikan ya video kesaksian Pastor Boaz. Wah luar biasa ya sangat memberkati ya. Memberkati. Tadi dikatakan orang Kristen jangan menyerah, tapi justru berserah kepada Tuhan Tuhan yang baik. Iya, yang Tuhan berikan kepada kita kekuatan itu ya. Amin. Ya. Iya sahabat yang baik. Tema kita hari ini adalah rencana Allah adalah yang terbaik dalam hidup. Amin. Kita berdoa ya supaya hari ini semua kesaksian dan firman yang kita dengar sungguh membuat kehidupan kita semakin baik dan mengalami kemenangan. Kita berdoa ya.
Bapa, kami bersyukur buat kesaksian hamba-Mu Pastor Boaz yang menguatkan kami untuk kami belajar tidak menyerah tapi berserah dan percaya kepada Tuhan yang baik. Hari ini biar setiap firman yang kami dengar, kami terima membangkitkan iman kami untuk kami percaya bahwa di dalam Tuhan segala perkara dapat kami tanggung yang membawa kemenangan bagi kita semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka kitab kita sama-sama, kita akan baca dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita mengenal Tuhan yang baik, maka kita akan mengetahui dan kita akan yakin bahwa setiap detail kehidupan kita terus terjalin untuk kebaikan kita. Artinya, selalu ada tangan Tuhan yang bekerja dalam setiap detail kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yaitu bagi kita yang mengasihi Dia, artinya bagi kita yang adalah kekasihnya Tuhan, dan bagi kita yang telah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya adalah bagi kita yang telah dipanggil untuk memenuhi tujuan yang telah dirancangkan oleh Allah sendiri. Jadi kita harus mengerti bahwa kita ini terbatas sehingga kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya selubung-selubung dalam hati dan pikiran kita terbuka sehingga kita melihat masalah kita dari sudut pandangnya Tuhan yang tidak terbatas itu, yang sanggup mengubah yang buruk menjadi baik. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Rencana Allah adalah yang terbaik dalam hidup. Mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bahwa rencana Allah adalah yang terbaik dalam hidup. Yang pertama, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan kita harus mengerti bahwa Tuhan itu baik tidak tergantung dengan keadaan kita. Dan yang kedua, keadaan kita yang tidak baik justru menjadi kesempatan untuk kita dapat menemukan dan mengenal Tuhan yang baik. Ketiga, kita harus mengalami encounter dengan Tuhan atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi sebagai Tuhan yang baik. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang mengalami keadaan yang tidak baik? Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini buka hatimu dan persilakan Roh Kudus untuk membawamu mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa yang baik dan menyingkapkan selubung-selubung dalam hati dan pikiranmu supaya engkau dapat mengenal dan percaya bahwa Bapa itu baik. Amin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Benar Bapa, kami sangat bersyukur sebab kami memiliki Bapa yang baik, yang peduli dan mengasihi kami. Kami percaya Engkau sanggup merubah semua yang buruk menjadi baik. Sebab rencana-Mu selalu yang terbaik dalam kehidupan kami.
Saat ini kami bangkit untuk tidak menyerah dengan keadaan kami, tetapi kami berserah dan menyerahkan semua masalah kami kepada Tuhan dan percaya bahwa rencanamu sungguh amat baik. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terang.